Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas modul 4, yaitu Q dan DEC. Saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Implementasi dibuat itu satu scheduling atau penjadwalan. Terdapat proses penjadwalan CPU resource sharing. Pada penjadwalan CPU terdapat beberapa proses bagi berikut. Pertama, semua teks masuk ke dalam antrian. Setiap teks ini terdapat atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing teks untuk menggunakan CPU. Jadi di sini kita disuruh membuat suatu antrian ya. Di setiap elemen di dalam teks ini terdapat string dan integer. Biasanya di sini saya akan menggunakan fungsi for untuk membuat suatu list sebagai berikut. Di mana di indeks pertamanya, indeks ke 0, itu saya kasih string, inputan berupa string. Dan untuk indeks ke satunya atau indeks terakhirnya itu saya kasih inputan berupa integer. Teks yang berada di posisi paling depan dari antrian mendapat kesempatan untuk diproses ke dalam CPU. Jadi teks yang pertama kali masuk itu teks yang pertama kali di inputan. Jadi teks A dulu yang akan masuk terlebih dahulu ke dalam CPU. Karena yang kan front paling ujung front itu dia paling awal dikeluarkan, first out. Oke. CPU memiliki atribut waktu. Jadi di sini apa ya? Waktu CPU kita yang bisa menentukan, bisa dari inputan ataupun sudah dipastikan. Oh, berarti kayaknya ini suhu inputan ya. Oke. Maka semua teks hanya boleh mengakses menggunakan waktu CPU 3 detik saja. Jadi maksimum semua teks yang akan masuk ke dalam CPU itu bisa dijalankan selama 3 detik dan akan dilanjutkan dengan teks selanjutnya. Jika teks yang tadi masuk ke dalam CPU itu masih punya sisa waktu, maka teks tersebut akan masuk ke dalam antrian lagi. Sepertinya begitu. Oke. Jika suatu teks membutuhkan waktu lebih dari waktu CPU, maka teks tersebut akan diproses selama, nah ini kan kondisinya, kondisi tambahan. Jika teks menggunakan lebih waktu CPU, maka teks diproses sesuai dengan waktu proses teks. Nah, jadi semisal gini, ini terdapat sebuah teks di mana waktunya itu kurang dari 3. Kan batas CPU-nya kan bisa mengakses selama 3 detik saja. Sedangkan di teks ini semisal punya 1 detik. Nah, maka teks ini akan masuk ke CPU dalam 1 detik aja, perhitungannya gitu. Dan kemudian dikeluarkan dari antrian yang berarti teks tersebut sudah selesai proses. Oke, di sini akan memunculkan suatu output ya. Buatlah ilustrasi penjalanan CPU. Oke, syaratnya input berupa jumlah teks atau proses pada CPU. Nama proses beserta atribut dan waktu masing-masing proses menggunakan CPU. Oke, waktu proses CPU berarti ada sebuah 3 ya. 3 inputan, di mana inputan pertama ini nama teksnya, dan kedua ini dari nama teks tadi kita disuruh apa ya, memberi atribut waktu. Jadi ini dalam satu kesatuan, jadi satu list bisa. Jadi di dalam list ini di sub elemennya ntar dapat 2 karakter. Karakternya berupa string dan integer. Dan di kedua ini inputan kedua itu waktunya. Oke. Di sini saya udah membuat itu sebuah codingan ya, sintek ya, untuk menjalankan fungsi scheduling. Di sini saya menginputkan suatu fungsi dari Q sendiri dengan menggunakan import, dan saya asumsikan sebagai key untuk pemanggilannya def scheduling. Nah, di sini dalam fungsi def scheduling ini terdapat variabel text, di mana sini saya untuk menentukan berapa jumlah, yaitu jumlah inputan teks yang akan kita masukkan ke dalam list. Nah, di sini juga terdapat list teks, yaitu berupa Q yang nantinya akan berisi suatu teks sendiri. Dan di sini for A in rank text. Nah, for A in rank text, jadi untuk A ini berupa integer karena ini range-nya dia, dan ini jangkauannya teks. Berarti ini teks ini berupa integer karena teks ini merujuk pada variabel inputan sebelumnya. Nah, jadi kita akan membuat suatu
teks dengan jumlah tertentu yang ada di ini, teks ini. Di fungsi pertama, ini kan terdapat data. Data ini sebagai penempatan sementara, di mana dia akan memasukkan ini string di indeks pertama dan integer di indeks terakhir. Yang nantinya akan dimasukkan menggunakan fungsi enqueue pada sini. Jadi dalam data sini akan dimasukkan ke dalam list text queue di sini. Jadi setiap elemen di sini itu mempunyai 2 karakter ya, yaitu string dan integer. Oke, dan dilanjutkan di sini saya membuat time process dengan mempunyai nilai sebuah variable inputan integer, yaitu akan menentukan waktu proses CPU-nya, di mana CPU itu akan melakukan batas operasi sesuai dengan di sini. Nah, di sini saya juga menggunakan ini indeks double colon -1. Apa maksudnya ini? Jadi di sini tuh misal datanya itu A, B, C. Nah, dari elemen A, elemen B, dan elemen C, jika saya kasih fungsi indeks seperti ini, maka urutannya kan semula dari ascending menjadi descending. Jadi C, B, A, seperti itu. Dan sini juga variabel iterasi yang nantinya saya akan gunakan sebagai menjumlahkan dari pengulangan iterasinya. Teman-teman ya. Di sini saya membuat kondisi di mana well not key is empty. Jadi di mana jika list tag ini tidak kosong, maka dia akan menjalankan fungsi loopnya. Dan sini juga terdapat if kondisi di mana semisal kalau ini sudah selesai, sebenarnya ini juga nggak perlu sih, cuman karena saya udah menambahkan, soalnya di sini udah dari sini udah bisa stop sih, soalnya habis. Oke. Di sini dia in CPU ini dari yang tadi teks yang tadi itu di dalam list text dia masuk ke dalam CPU, yaitu di pop di frontnya. Misal A yang masuk terlebih dahulu, maka A yang akan diproses dengan apa tadi waktu yang ada di atribut A itu akan dikurangi dengan apa ya tadi itu batas CPU-nya ya. Jadi 3. Jadi semisal tadi apa ya A-nya itu aku kasih 5 nih di sini. Jadi A 5 dikurangi 3 dia punya sisa 2. Di sini saya membuat suatu logika jika proses ini dia mempunyai nilai lebih dari 0, maka dari hasil sini teks yang tadi itu bisa masuk ke dalam antrian lagi, queue-nya lagi. Sedangkan tidak, maka jika proses ini mempunyai nilai 0 atau lebih kecil dari 0, maka teks akan selesai, dianggap selesai. Dan setelah selesai menjalankan fungsi sampai berikut, maka iterasinya akan menambahkan nilai 1. Maksudnya di sini tuh sebagai print-printan ya. Misal kayak iterasi keberapa, jadi setiap setelah menjalankan dia akan melakukan 1 gitu. Oke, bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti ini. Yang pertama saya berikan variabel A itu mempunyai waktu 5, B 9, dan C 2. Maka dia akan melakukan proses dari indeks paling depan ya, front ya, terlebih dahulu. Front ini A ini masuk ke dalam CPU. Karena dia masih ada sisa 2, maka akan masuk ke dalam antrian lagi. Terus B diproses juga, terdapat sisaan waktu, maka dia akan masuk ke proses lagi. Dan C ini kan berhubung C ini kan 2 di sini. Nah, C ini kan nggak memenuhi syarat, maka C selama masuk CPU udah selesai, dinyatakan selesai. Dan sampai sini C, dia waktu prosesnya itu di waktu 8 detik, proses C udah selesai. Terus di sini proses A juga selesai, kan di sini 2. Jadi 8 ditambah 2 itu proses A di waktu ke 10 detik, proses A selesai. Dan proses B selesai di waktu ke 16. Karena di sini masih ada sisa 3 dan tambah lagi 3 di sini udah
Jadi total waktu dari ketiga proses ini adalah 16, di mana proses C ini keluar pada waktu ke-8 dan A ini keluar pada waktu ke-10, sedangkan B ini keluar di waktu ke apa tadi 16. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.